adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalir air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itulah penjelasan mengenai sungai. Ini adalah peta titik lokasi yang kita ambil untuk observasi tugas kuliah limnologi. Halo guys, nama saya Sabrina Putri Amalia. Saya di sini akan membahas tentang Sungai Hulu yang ada di air terjun Telunjuk Raung, Songgon, Banyuwangi. Check it out. Air terjun Telunjuk Raung yang berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, yang berada pada garis lintang 8 derajat sampai 19 derajat lintang selatan. Air terjun Telunjuk Raung merupakan aliran sungai yang masih alami dan sangat asri, dengan pemandangan yang hijau dari tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Kenapa bisa air terjun diberi nama Telunjuk Raung? Karena airnya yang mengalir lurus seperti jari telunjuk dan raung yang berada pada kaki Gunung Raung, maka disebutlah air terjun Telunjuk Raung. Air Telunjuk Raung ini memiliki aliran sungai yang sangat deras dan memiliki air warna yang hijau dan kebiru-biruan dan sangat jernih. Air yang sangat dingin, dan air terjun ini diapit oleh batu-batuan yang sangat besar dan tanaman-tanaman yang sangat banyak, membuat suasana lebih nyaman. Air terjun memiliki beraneka ragam bentuk batu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, dan memiliki sedikit pasir-pasiran dan banyak jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk para warga, dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran dan hanya untuk menambah keindahan pada lingkungan air terjun tersebut. Dan ada juga tanaman-tanaman yang berada pada bebatuan-bebatuan yang menempel, contohnya seperti lumut. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 40 meter. Dan air terjun ini bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk dijadikan ladang penghasilannya, karena memiliki view yang bagus dan indah sehingga menarik wisatawan atau wisata lokal untuk mencari kesegaran udara dan keindahan alam semesta ini. Dan bisa untuk camping bersama keluarga, camping bersama teman, ataupun pacar. Pada air terjun ini terdapat itu contohnya seperti ada lumut, tanaman-tanaman liar, dan ada dedaunan juga. Nah, ini contoh lumut yang menempel pada bebatuan. Nah, pada bebatuan tersebut memiliki beberapa sumber mata air juga kecil yang mengalir dari pegunungan. Lumut-lumut yang ada di batu itu juga menambah keindahan dari air terjun tersebut. Dan air-air yang keluar dari bebatuan-bebatuan itu juga menambah keindahan
dari setiap perjalanan kita menuju air terjunnya. Nah, ini contoh tanaman-tanaman yang dimanfaatkan warga sekitar untuk sayur-sayuran, contohnya selada air. Selada air sengaja ditanam di pesawahan milik warga sekitar. Dan ini adalah view pemandangan dari atas sebelum kita menuju ke telunjuk raungnya. Kita bisa lihat hijaunya tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan awan yang bagus. Ini adalah contoh bebatuan yang berada di sungai itu, ada yang kecil, sedang. Nah, itu langsung ke view telunjuk raungnya. Ini adalah bebatuan-bebatuan yang sangat besar yang saya gunakan untuk istirahat. Halo guys, perkenalkan nama saya Feni. Saya akan menjelaskan aliran sungai yang bagian tengah yang berada di Kabat, Banyuwangi. Check it out. Aliran sungai yang berada di tengah, yakni kita mengambil di aliran sungai yang berada di Desa Bundar, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Lungun Indah merupakan salah satu aliran sungai tengah yang berasal dari aliran Sungai Hulu, yakni Telunjuk Raung, yang mengalir secara terus sampai ke hilir. Untuk Lungun Indah berada pada lintang 8 derajat Celcius 16 sampai 41 lintang selatan. Lungun Indah ini berada di dataran tengah. Lungun Indah merupakan salah satu aliran sungai tengah antara hulu dan hilir. Arusnya tidak sederas bagian hulu dan terjadi pengendapan. Erosinya sedikit berkurang dibanding hulu. Memiliki bentuk yang berkelok-kelok dan biasanya berkelokan sungai yang besarnya sekitar 180 derajat. Keelokan atau maider tersebut terbentuk hingga ke bagian hilir sungai. Dan aliran sungainya tidak lagi sederas hulu. Dan terjadi banyak pengikisan ke bagian dinding sungai dibanding di dasar sungai. Dan banyak sekali ekosistem yang berada di sungai tengah. Untuk sedimen endapan sungai yang berada di sungai tengah, yakni dominan berpasir dan sedikit ada endapan tanah. Terdapat tanaman pohon bambu di sekitar aliran sungai dan pohon yang kerabat dengan tebu. Dan terdapat hewan tutut yang sangat melimpah di aliran sungai tengah tersebut karena masih terjaga keaslian sungainya. Jadi sungainya itu masih asri, teman-teman.
itulah penampakan tutut atau siput sungai. Terdapat hewan sejenis serangga yang bernama anggang-anggang. Hewan tersebut yaitu hewan yang hidup di aliran sungai dan dia berenang kecepatannya hingga 129 km per jam. Makanya saya untuk memfoto dia waktu di sungai itu sangat sulit. Jadi saya tangkap teman-teman. Dan ini adalah foto jenis udang sungai teman-teman. Selanjutnya sejenis kepiting air tawar yang biasanya disebut dengan yuyu. Itulah beberapa contoh hewan yang ada di Sungai Tengah. Dan masih banyak lagi teman-teman. Bagian Sungai Tengah ini biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Aliran sungainya tidak sederas hulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Irna. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran hilir di daerah Blimbingsari, Banyuwangi. Check it out. Desa Blimbingsari berada di koordinat geografis 8 derajat sampai 42 derajat lintang selatan dan 114 sampai 116 bujur timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hilir sungai. Nah, kali ini saya akan melakukan observasi di salah satu sungai yang berada di daerah Dusun Tegalwero, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten. Hilir sungai adalah bagian akhir dari sungai. Sungai adalah sebuah aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Jika dilihat dari bentuknya, sungai bisa berbentuk lebar, sempit, panjang, dan pendek sesuai dengan potensi celah dan kekuatan air yang membentuk aliran tersebut. Sebelum mengetahui pengertian hilir sungai dan karakteristiknya, perlu dipahami terlebih dahulu bagian pertama sungai yang disebut hulu. Seperti disebutkan sebelumnya, hulu sungai adalah bagian awal yang menjadi sumber aliran air. Yang mana biasanya hulu sungai terletak di daerah ketinggian dengan kemiringan lereng yang besar dan curam, seperti pegunungan atau bukit. Saat hujan turun, sebagian air yang mengenai permukaan dataran tinggi akan merembes ke dalam tanah. Sebagian lainnya dapat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Jika alur sungai datang dari daerah pegunungan dan memasuki daerah dataran, maka biasanya proses pengendapan terjadi di bagian kemiringan lereng dasar sungai. Bukan hanya itu, material seperti pasir dan batuan yang dibawa dari hulu sungai semakin lama akan semakin halus hingga berakhir di hilir sungai. Nah, kemudian untuk pengertian hilir sungai dan karakteristiknya, yaitu hilir sungai adalah bagian akhir atau tempat di mana aliran sungai bermuara. Biasanya, hilir sungai berupa tempat sumber air yang lebih luas, seperti danau atau sungai. Nah, air hujan yang turun di dataran tinggi dan mengalir hingga membentuk aliran sungai, pada akhirnya akan kembali ke danau atau laut. Tempat pertama proses penguapan yang menghasilkan hujan terjadi. Di bagian hilir inilah sebagian besar pemanfaatan air dilakukan, tidak seperti hulu dan bagian tengah sungai yang memiliki arus cukup deras. Kemudian, beberapa karakteristik hilir sungai yang perlu kalian ketahui. Yang pertama,
memiliki arus yang jauh lebih tenang dan lebih lambat. Yang kedua, dasar sungai didominasi oleh material lumpur dan pasir halus. Yang ketiga, terjadi pengkikisan yang jauh melebar ke bagian dinding sungai jika dibandingkan oleh bagian tengah sungai. Yang keempat, terjadi banyak pengendapan dibandingkan bagian lainnya. Yang kelima, biasanya membentuk delta atau tanah datar yang merupakan dampak dari hasil pengendapan dan sungai mati. Nah, di Sungai Tegalwero ini saya juga menemukan cangkang kerang yang sudah tidak ada biota di dalamnya. Bisa dilihat seperti di video tersebut. Nah, itulah beberapa karakteristik dan pengertian dari hilir sungai. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah. Tetap jaga kebersihan di lingkungan sungai kita ya, karena kebersihan sebagai dari iman. Bener guys, jadi kalau kita menjaga lingkungan sekitar dan menjaga ekosistem, jadi nanti anak cucu kita itu merasakan juga yang kita rasakan. Jangan buang sampah sembarangan ya. Dadah, terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Tuh, 2, 3. Saya Sevia di pertama di Malang. Halo, nama tuh 2, 3. Thank you.